Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bertemu kembali anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Saya harap kalian masih tetap semangat walaupun hampir 1 tahun ini kita tidak bertatap muka karena situasi yang tidak memungkinkan. Sebenarnya kita berharap di semester genap ini kita bisa bertatap muka, tapi apalah daya, ya, situasi tidak memungkinkan dan kita tetap belajar jarak jauh. Dan saya harap kalian tetap semangat karena sebentar lagi kalian akan lulus dari MTS Nurul Falah. Tetap semangat, jaga iman dan imun supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bahas di semester kedua tentang pinjam meminjam, ya. Walaupun pinjam meminjam ini sebenarnya sudah kita bahas. Nah, pinjam meminjam dalam fikih disebut namanya ariyah. Apa? Pinjam meminjam adalah ariyah. Dan bila dikaji dari segi bahasa itu etimologi, ariyah itu adalah pinjam meminjam, yaitu itu juga namanya yang berbeda. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, apa ariyah itu? Pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat. Nih harus digarisbawahi. Pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi atau merusak barangnya. Jadi yang kita ambil manfaatnya. Pinjam motor, nah, berarti yang kita pakai manfaat dari motor itu tanpa mengurangi. Apa mengurangi apa? Mengurangi atau merusak barangnya. Artinya kalau bensinnya habis, ya kita isiin, jangan dipulang. Kita pinjam bensinnya full, dibalikin bensinnya dalam keadaan error gitu ya, dalam keadaan kritis. Nah, itu namanya mengurangi. Kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud yang utuh sesuai dengan keadaan semula. Di kebiasaan kita minjem barang dibagi bagus, minjem buku, minjem pulpen, setelah dipulangi udah rusak berantakan. Nah, ini kebiasaan yang tidak bagus. Hakikat ariyah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rif'ah adalah memperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diperbolehkan oleh syariat. Hal senada juga sesuai dengan pendapat Imam Al-Mawardi bahwa ariyah itu mengambil manfaat suatu benda. Jadi mengambil manfaatnya aja. Dari pendapat kedua ulama kita dapat menyimpulkan bahwa ariyah ada suatu barang yang halal yang bisa dipinjamkan kepada orang lain, tidak mengambil imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak atau mengurangi barang yang dipinjam. Jadi itu mengambil manfaat dari suatu barang dari orang lain tanpa mengambil keuntungan. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya dasarnya ayat Al-Quran, firman Allah dalam surat apa? Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ariyah ini merupakan salah bentuk ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. Jadi kita harus sadari bahwa kehidupan kita memang manusia itu al-insan, manusia itu zon politiker, ya, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu memiliki kekurangan dan tidak ada manusia yang bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya sendiri, ya. Nah, kita harus sadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Saya seorang guru, ketika mengajar saya membutuhkan murid. Walaupun saya berbicara seperti ini, ya hakikatnya kamu dari jarak jauh sebagai murid yang mendengarkan penyampaian saya. Ya, tidaklah seorang guru disebut guru kalau dia tidak punya murid. Dan sebaliknya tidaklah seorang murid disebut belajar kalau dia tidak punya guru. Bisa jadi gurunya setan. Makanya
walaupun banyak kendala-kendala ketika COVID-19 ya, situasi seperti ini ya, sebenarnya ada ketidaknyamanan, tapi kita berusaha menjalin interaksi lewat jarak jauh, namanya disebut PJJ. Nah, kita harus sadari bahwa kita saling membutuhkan. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ariyah merupakan salah satu bentuk ta'awun, dan dalam agama Islam setiap pemeluknya yang mengaku beriman sangat ditekankan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui tenaga, pikiran maupun benda. Gitu. Ada hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, ini menjadi pengingat, kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kehadiran kita oleh keluarga, oleh teman, oleh lingkungan, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ketiadaan kita sesuatu yang dicari-cari. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan kehadiran kita menjadi apa? Bencana dan musibah buat orang lain. Kepergian kita dialhamdulillahin oleh orang lain. Nah, Masya Allah kalau sampai begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ta'awun seperti itu. Apalagi dalam kehidupan bertetangga, biasanya sikap saling meminjami barang sangat diperlukan. Sebab dalam perkembangan seseorang sulit untuk mencapai kebutuhan keluarganya dengan benda yang dimilikinya. Zaman dulu bahkan api saja minta sama tetangga. Kalau sekarang sesuatu yang enggak. Ya, dulu api minta sama tetangga, garam minta sama tetangga. Nah, sehingga seorang harus minjam barang kepada tetangga yang kebetulan punya barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu hidup jangan egois. Mau hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya nggak butuh bantuan kamu. Tidak, setiap kita butuh orang lain. Contoh sederhana ketika seseorang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti harus ada yang mengurusnya, harus ada yang memandikannya, harus ada yang mengkafaninya, harus ada yang menyolatkan, harus ada yang mengantarkan ke kuburan. Nggak mungkin ya kalau dia sudah tidak bisa apa-apa, mandi sendiri, dikafani sendiri, jalan ke kuburan sendiri. Kita membutuhkan orang lain, harus sadar. Karena itu nggak boleh kalian sombong, nggak boleh kita sombong, karena kita ini adalah manusia yang saling membutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencela bagi seorang mukmin, orang beriman yang tidak meminjamkan suatu benda kepada tetangga yang membutuhkan, sedangkan ia mampu memberi manfaat dengan benda yang dimilikinya. Tuh, jangan jadi orang yang koret, jangan pelit. Kalau kata poyokan anak-anak, nanti kuburan lu sempit. Nah, kata Allah, wa yamna'unal ma'un. Orang yang mendustakan agama, salah satunya dalam surat Al-Ma'un itu wa yamna'unal ma'un. Apa wa yamna'unal ma'un? Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ya, kalau kita hidup bertetangga punya pisau, kita berikan pisau. Kalau pisau itu mendatangkan manfaat, bukan buat membunuh orang lain. Kalau ada tetangga butuh tangga, ya pinjamkan. Tapi ingat, yang minjem tangga pulangin. Bahkan sungguh indah ajaran Nabi, idza tabakhat maraqatan fa'aksir ma'aha. Kata Nabi tuh, kalau kita masak sayur fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Maknanya apa? Bagi tetangga. Kita punya buah, rambutan, bagi-bagi tetangga, sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan jadi orang yang pelit. Nah itu, karena kita hidup ini butuh orang lain. Karena itu pinjam meminjam dasarnya adalah tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. An Umayyata bin Sofwan bin Umayyah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an yauma Hunain. Faqala agosbu ya Muhammad, faqala bal amaku madmunah. Dari Umayyah bin Sofwan bin Umayyah dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminjam beberapa baju besi. Rasulullah minjam baju besi pada peperangan Hunain. Sofwan bertanya, apakah sebagai barang rampasan ya Muhammad?
Jawab Nabi, tidak, tetapi sebagai pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Karena itu anak-anakku sekalian, kita harus minjem. Tapi ingat, ketika minjem kita hanya mengambil manfaat dari barangnya, tidak merusak dari barang itu. Jadi pertanyaannya, apakah pinjam meminjam itu? Apakah artinya Arya? Nah, itu dijawab. Kedua, mana dalil tentang seseorang harus meminjamkan kepada orang lain barang yang diperbolehkan. Kemudian hukum pinjam meminjam. Berlandaskan beberapa dalil di atas, apakah diambil kesimpulan bahwa hukum pinjam adalah sunnah? Jadi sunnah hukumnya. Ada yang mengatakan mubah. Ya, hukum Arya dapat berubah menjadi wajib atau haram apabila mengacu kepada hal-hal yang diakibatkannya. Sunnah karena mengandung nilai ta'awun dan memberi faedah, seperti meminjamkan sepeda, buku, pulpen, perabot rumah tangga. Wajib misalnya bila kita punya kendaraan, kemudian tetangga kita sakit, membutuhkan kendaraan itu dalam keadaan gawat darurat, maka kita pergunakan. Itu wajib ya, meminjamkan barang tersebut. Haram apabila dengan dipinjamkan benda akan membantu terlaksananya tindakan kriminal. Ada orang marah nyari golok, kita pinjemin golok, kemudian orang lain ditebas dengan golok itu. Nah, itu menjadi haram. Kita punya kewajiban mencegah orang lain melakukan perbuatan munkar. Rukun pinjam meminjam. 1, ada pemberi pinjaman. Kedua, ada yang meminjam. Ketiga, barang yang dipinjam. Yang keempat, yaitu adanya ijab qabul. Itu rukun pinjam meminjam. Ada 4. 1, ada yang minjemin. Kedua, ada yang dipinjamkan. Ketiga, ada barangnya. Keempat, ijab qabul. Jadi pertanyaannya nomor 3, sebutkan rukun-rukun daripada pinjam meminjam. Inilah pertemuan kita singkat sebagai kata pengantar dari pelajaran fikih di kelas 9. Mudah-mudahan kalian bisa menambah wawasan, tetap semangat. 3M harus kita lakukan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tingkatkan imun dan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.